Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam doa malam GKJ Joglo. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Matius 1 ayat 24 demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, Tuhan memakai banyak cara untuk berbicara kepada manusia. Di dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepada para tokoh Alkitab dengan perantara malaikat di dalam mimpi. Seperti ketika Tuhan menuntun Yusuf untuk melakukan apa saja yang perlu ia lakukan agar Yesus dapat berkarya di dunia. Sebagai laki-laki muda yang mengetahui bahwa tunangannya telah mengandung, tentulah hati Yusuf bergejolak hingga muncul niatnya untuk meninggalkan kekasihnya itu. Namun Tuhan berkenan memakai Yusuf agar rencana penyelamatan Allah yang besar itu dapat terlaksana. Ia mengutus malaikat untuk memberi petunjuk kepada Yusuf apa-apa saja yang harus ia lakukan. Syukurlah Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ketulusan hatinya menuntunnya untuk peka mendengarkan suara malaikat utusan Tuhan. Sebab tentulah dalam pergumulan yang berat itu, ada banyak suara yang berkecamuk dalam pikirannya. Hatinya terluka karena merasa dikhianati, kecewa, malu terhadap para tetangga. Bisa jadi ia pun mulai meragukan cinta Maria. Ia marah terhadap tunangannya itu, namun ia tak sampai hati untuk mengatakannya. Ketulusan hati Yusuf memampukannya untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang lahir dari egonya sendiri. Itulah yang memampukannya untuk menentukan sikap dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam konteks kita saat ini, saudara-saudara, Tuhan memakai banyak cara untuk menuntun kita dalam bertindak. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melatih kepekaan mendengarkan suara Tuhan adalah dengan melakukan apa yang sering kita sebut dengan self-talk. Percakapan di dalam diri sendiri yang biasanya hanya kitalah yang dapat mendengarnya, karena percakapan itu ada dalam pikiran kita dan melibatkan hati kita. Kita dapat melatih hal ini. Caranya, berdialog dengan Tuhan dalam pikiran kita sendiri. Kita dapat bertanya kepada Tuhan, apa pendapatnya, dan mencari jawabnya melalui Alkitab, melalui firman yang kita baca, melalui apa yang kita dengar melalui khotbah, melalui renungan, dan juga pemahaman Alkitab. Lalu mempercakapkan hal itu dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan apapun kepadanya dan mencari jawabnya. Kadang tidak semua pertanyaan mampu kita jawab, tapi justru itulah yang membuat percakapan dengan Tuhan terus berlangsung, agar kita terus mencari jawabnya. Jika hal itu sering kita lakukan, maka kita akan terlatih untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur untuk penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami berdoa memohon pertolongan kepadamu ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, dengan berbagai macam sakit penyakit yang mereka sandang. Kiranya melalui pendampingan dari keluarga dan juga para dokter atau tim medis yang mendampingi, semua dapat menjadi sarana Engkau memberikan berkat pemulihan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan mereka. Mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup ataupun pekerjaan. Kami berdoa bagi gereja dan pergumulan dalam memelihara kehidupan iman jemaat. Ya Tuhan, mampukanlah segenap anak-anak-Mu yang Kau berikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memelihara umat-Mu. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk mengajarkan tentang cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengupayakan keamanan bagi negeri kami, dalam mereka melakukan tugas panggilan mereka. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Amin.